ya. Pagi ini kita akan dilayani dengan hambanya Pak Yakub Esra. Silakan Pak Yakub Esra. Iya, shalom, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan karena belas kasihan-Mu kami menjadi sembuh, karena belas kasihan-Mu kami diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter Kristus yang kesekian kali adalah belas kasihan. Di Alkitab dituliskan sebelum terjadi mujizat, selalu ada kata belas kasihan. Jadi belas kasihan adalah awal daripada kekuatan kuasa Tuhan. Kenapa demikian? Adalah kasih yang agape, kasih satu arah, kasih Tuhan yang tidak menuntut balas, didasari oleh belas kasihan. Ketika kita menerima orang-orang yang bersalah, orang-orang yang memerlukan bantuan, bahkan itu mungkin keluarga kita, pasangan hidup kita, biarlah kita melihat dengan belas kasihan. Karena ketika kita melihat dengan kesadaran penuh, tanpa pengertian, kita menjadi jengkel dengan orang-orang sekeliling kita. Mungkin itu anak kita, mungkin itu pasangan kita. Mari kita memiliki hati belas kasihan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu adalah perkataan Yesus di kayu salib, saudaraku. Bagaimana dia bisa mengasihi musuhnya, setiap orang yang melakukan pemberontakan, kejahatan, Tuhan ampuni. Bahkan penjahat di sebelah Yesus juga diampuni. Hari ini kita berbicara mengenai belas kasihan. Dan ada 12 ayat firman Tuhan mengenai belas kasihan, saudaraku. Bentar ya, sebentar. Firman itu ada di dalam Matius 9 ayat 36. Ketika Yesus melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Sebab mereka sudah letih, lesu, dan terhilang seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang dilihatnya tanpa pengharapan. Yesus merasakan kesedihan dan kebutuhan mereka akan bimbingan. Saudaraku, kemarin ketika saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja, mereka sangat membutuhkan kuasa Tuhan, kuasa dalam kesembuhan tubuh, kesembuhan jiwa, maupun kesembuhan dalam finansial mereka. Dan di ibadah yang kedua, hati saya sungguh-sungguh tergerak dengan belas kasihan. Maka sebelum firman Tuhan disampaikan pun, ketika saya melihat kerinduan mereka, saya melakukan altar call dan banyak sekali orang yang maju ingin mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Saudaraku, belas kasihan adalah karakter Kristus yang harus kita lakukan sehari-hari di dalam keluarga. Mari kita luangkan waktu untuk memahami dan mendengarkan kebutuhan anggota keluarga kita yang mungkin merasa terabaikan. Mari kita mengasihi pasangan kita dengan mendengarkan. Mari kita mendengarkan juga perasaan dari anak-anak kita. Di dalam pekerjaan belas kasihan diterapkan melalui perhatian rekan kerja yang tampak tertekan dan menawarkan untuk berbincang atau membantu mereka. Kalau kita melihat setiap wajah, mimik, dan orang-orang yang bertemu dengan kita,
kita akan tahu bahwa mereka punya kebutuhan atau tidak. Bahkan di pelayanan, kita bisa mengajak teman-teman kompak, teman-teman pelayanan untuk bersama-sama membantu orang-orang di sekitar kita yang memerlukan dukungan, saudaraku. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Saudaraku, lihatlah firman ini selalu dimulai dengan kata, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Dan terjadi kesembuhan yang banyak yang sakit disembuhkan di antara mereka. Saudaraku, belas kasihan Yesus mendorong untuk bertindak. Ia tidak hanya merasa kasihan, tapi juga menunjukkan cintanya melalui tindakan nyata kesembuhan. Aplikasi di dalam keluarga, tindakan kecil seperti memasak makan malam untuk anggota keluarga yang stres bisa sangat berarti. Memberikan pujian kepada anggota keluarga itu juga menguatkan mereka, memotivasi mereka. Saudaraku, di dalam pekerjaan kita mengambil inisiatif untuk membantu rekan kerja menyelesaikan tugas yang kesulitan. Itu pun belas kasihan. Saudaraku, dalam pelayanan menyelenggarakan kegiatan sosial untuk membantu orang yang membutuhkan di komunitas kita. Itu pun belas kasihan. Saya bersama dengan rekan-rekan yayasan pada hari Jumat selalu membagikan sembako, saudaraku. Kemudian saya tahu setiap hari Selasa ada kunjungan di penjara di Koramdio ini bersama Ibu Christine dan Pak Yakub Indra, Pak Mardi juga. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena hati kita berbelas kasihan. Saudara, Matius 20 ayat 34 juga berkata, lalu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikuti dia. Saudaraku, keberanian dan kasih Kristus melampaui rasa sakit dan kesedihan orang lain. Kehadirannya membawa pengharapan dan pemulihan. Di keluarga kita bisa memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang sakit atau sedang mengalami masa sulit dengan menjenguk dan mendengarkan mereka. Saudaraku, pelayanan mendengar dalam Yakobus 1 ayat 19 itu sungguh-sungguh berarti sekarang ini. Dunia memerlukan telinga kita. Dunia memerlukan belas kasihan kita. Dalam pekerjaan, saudaraku, jika ada kasus pelecehan atau ketidakadilan di tempat kerja, beranilah berbicara untuk membela mereka yang kurang beruntung. Saudaraku, saya teringat ketika di kantor saya sendiri itu ada masuk orang-orang baru dan mereka mempengaruhi hal yang buruk, yaitu setiap kali ada ulang tahun yang biasanya kita doakan, tapi kelompok baru ini membawa tepung, telur, apapun dan dipecahkan di atas kepalanya dan mereka semua pada lari dan ketakutan, tapi mereka tertawa-tawa. Ketika saya tahu itu, saya panggil kelompok ini dan saya katakan, kalau kamu tidak berhenti, maka silakan kamu meninggalkan perusahaan ini. Saudaraku, orang-orang yang melakukan hal-hal yang dianggap lucu tetapi menyakiti orang lain, itu adalah ketidakadilan, saudaraku. Dalam pelayanan, kita bisa mengundang orang sekeliling kita untuk menerima pelayanan dan mendoakan mereka dengan kasih dan keterlibatan. Saudara dikasih Tuhan, saya selalu tiap hari mendoakan agar setiap orang yang sakit disembuhkan, orang yang letih lesu berbeban berat bisa mengalami kelegaan. Yang keempat, saudaraku, di Lukas 7 ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada janda itu. Dan ia berkata kepadanya, jangan menangis lagi. Yesus tidak hanya menunjukkan belas kasihan, tapi juga memberikan pengharapan. Dia mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam kesedihan kita. Tuhan Yesus mengingatkan, Roh Kudus selalu menyertai kita. Saudaraku, aplikasi praktisnya jika ada anggota keluarga yang sedang berduka, berikan dukungan moral dan emosional, serta tawarkan untuk hadir di saat-saat sulit mereka. Ketika rekan kerja menghadapi tantangan pribadi, tawarkan untuk mendengar dan membantu dengan cara yang sepraktis mungkin. Dalam pelayanan, mari kita mengikuti atau mendukung program-program yang membantu orang-orang yang sedang berkabung seperti grup WA di dalam dukungan doa. Yang kelima, saudaraku, Markus 6 ayat 34 berkata, ketika ia naik ke perahu dan melihat orang banyak yang banyak itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudaraku, rasa belas kasihan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus memicu untuk berbagi kebenaran dan memberikan pengajaran. Dia merasakan kebutuhan spiritual kepada banyak orang. Aplikasinya, luangkan waktu untuk berbagi tentang nilai-nilai iman dengan anggota keluarga, membantu mereka memahami kebenaran. Jadilah panutan yang baik di tempat kerja, berbagi kebijaksanaan dan pengalaman yang baik untuk membantu rekan-rekan di dalam pekerjaan kita. Dalam pelayanan, ajak komunitas kita untuk belajar bersama melalui kelompok-kelompok doa, Bible study bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan hati Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, kalau tidak memiliki belas kasihan, kepandaian orang-orang Romawi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, maka Allah yang murah hati itu akan senang menerima persembahan kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dan itu adalah ibadah yang sejati. Saudaraku, persembahan diri kita sebagai bentuk belas kasihan kepada Tuhan dan tubuh Kristus merupakan tindakan yang menggugah kita untuk selalu berbuat baik demi orang lain. Aplikasi dalam keluarga, mari kita bisa mempertimbangkan dan mengorbankan waktu dan energi untuk mengurus anggota keluarga yang membutuhkan perhatian lebih. Dalam pekerjaan, kita bisa menawarkan waktu kita untuk membantu proyek yang tidak mendapatkan cukup perhatian dan dukungan. Saudaraku, saya memberikan apresiasi kepada setiap saudara yang punya bisnis, bahkan mau meninggalkan kantornya sejenak untuk bersama-sama makan siang atau minum kopi dan memberi kekuatan dan besuk di rumah sakit. Saya melihat di dalam Koram Deo ini, rasa belas kasihan itu sudah berkembang dan sudah berjalan dengan baik. Terlibatlah dalam pelayanan sukarela yang membutuhkan komitmen panjang, seperti membantu untuk berdoa di panti asuhan atau rumah bimbingan atau bahkan di penjara. Efesus 4 ayat 32, saudaraku. Tetapi hendaklah kamu saling ramah dan penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, belas kasihan dan pengampunan adalah dua sisi dari koin yang sama.
Mengampuni orang lain mencerminkan kasih Kristus kepada kita. Saudara, aplikasi dalam keluarga kita bisa melatih diri untuk saling mengampuni, memaafkan ketika terjadi salah paham atau pertengkaran. Di dalam pekerjaan kita bisa melakukan upaya untuk rekonsiliasi dan memperbaiki tugas tanggung jawab dan hubungan dengan rekan kerja ketika terjadi konflik. Saudara dikasih Tuhan, dalam pelayanan kita mengajak komunitas kita untuk mengenali dan menghargai pengampunan sebagai bagian dari pelayanan kasih kepada orang lain. Saya dengan Pak Mardi juga dengan Pak Edilio berusaha untuk menjadi pendoa dan penengah mediator ketika terjadi konflik-konflik yang ada di break-up room. Dan kita tahu bahwa keadilan dan kebenaran itu seperti sendok dan garpu, dan belas kasihan adalah menu yang wajib kita makan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, saudaraku, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, lemah lembut, dan kesabaran. Saya ulangi saudaraku, ini adalah karakter Kristus, belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya tidak berkata kita bisa atau tidak, tetapi mari kita memiliki hati yang mau memiliki hati belas kasihan. Mengapa kita harus menunjukkan belas kasihan, saudaraku? Karena kita adalah pilihan Allah dan Tuhan telah menunjukkan belas kasihan kepada kita juga. Tunjukkan belas kasihan kepada anggota keluarga kita dengan bersikap empati dalam situasi yang sulit. Berilah dukungan kepada rekan kerja yang sedang stres dengan cara yang penuh perhatian. Dan pimpin dengan contoh, dengan keteladanan, tunjukkan kasih dan kerendahan hati dalam interaksi kita. Yakobus 2 ayat 13 saudara berkata, sebab penghakiman akan berlaku tanpa belas kasihan atas orang yang tidak mengasihani orang lain. Tetapi siapa yang mengasihani, ia akan diberikan belas kasihan. Saudaraku, ini kalimat yang keras disampaikan oleh Yakobus, saudara Yesus, bahwa penghakiman akan berlaku kepada orang yang tidak memiliki belas kasihan. Tapi sebaliknya, siapa yang mengasihani orang lain, siapa yang memberi belas kasihan, akan menerima belas kasihan. Saudaraku, mengasihi dan menunjukkan belas kasihan tidak hanya berarti memberi pertolongan, tapi juga mengingat bahwa kita semua memerlukan belas kasihan Tuhan. Berikan perhatian khusus kepada anggota keluarga kita yang mungkin merasa terabaikan. Usahakan untuk mengenali dan menghargai usaha orang lain. Berilah pujian yang pantas untuk meningkatkan semangat rekan kerja. Dan buatlah program yang mencerminkan, menekankan pentingnya belas kasihan dalam tindakan seperti program pelayanan bersama, kunjungan bersama ke rumah sakit, mendoakan, dan besuk atau mengunjungi saudara-saudara seiman kita. Yang ke-10, saudaraku, dalam 1 Petrus 3 ayat 8, akhirnya hendaklah kamu sekalian seia sekata mengasihi sebagai saudara dan penuh belas kasihan dan rendah hati. Saudaraku, belas kasihan seringkali membutuhkan kerendahan hati ketika kita melihat orang lain sebagai saudara seiman kita. Kita lebih cenderung menunjukkan belas kasihan. Saudaraku, kembangkan budaya saling menghargai di dalam keluarga, di mana setiap pendapat dihargai
Bergantilah pandangan dengan rekan kerja agar lebih memahami perspektif mereka dan menunjukkan sikap terbuka. Mari satukan ke dalam kegiatan pelayanan, dorong semua orang untuk berkontribusi untuk menolong sesama dengan kerendahan hati. Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan." Yesus mengajarkan kepada mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain juga akan menerima belas kasihan. Tunjukkan kemurahan hati kita dalam tindakan kecil sehari-hari yang mendukung satu dengan yang lain. Dengarkan dan pahami kebutuhan rekan kerja, tersedia untuk membantu dan berharap afirmatif terhadap mereka. Memberikan waktu untuk menjadi sukarelawan akan membantu orang lain, terutama yang sedang menghadapi kesulitan. Ayat yang terakhir yang saya bacakan kepada saudara adalah Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kita diingatkan untuk mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menunjukkan belas kasihan, kita mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudaraku, luangkan waktu untuk berbagi dengan anggota keluarga yang kurang beruntung dan membantu mereka. Dukung tim kerja dengan semangat dan sikap positif untuk membuat lingkungan kerja lebih baik lagi. Selenggarakanlah acara sosial, kegiatan komunitas untuk membantu yang membutuhkan di lingkungan kita. Saudaraku, nanti dalam pertanyaan diskusi, ya, coba diskusikan mengapa berbelas kasihan adalah kekuatan kuasa Tuhan. Ceritakan pengalaman kita, saudaraku. Kenapa Yesus selalu berkata, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan dan terjadilah mujizat kesembuhan. Saya pernah mendoakan orang yang sakit tanpa hati berbelas kasihan. Tidak terjadi sesuatu yang baik. Tapi ketika saya betul-betul minta kasih Tuhan, kasih agape Tuhan, dan saya mendoakan orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang sakit secara tubuh dan jiwa. Di situ saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Tuhan bekerja melalui doa dan kasih saya. Saudaraku, kita semua adalah surat terbuka yang bisa dilihat orang. Keteladanan kita dalam perkataan maupun di dalam tindakan itu merupakan bentuk iman di dalam Yakobus 2 ayat 22. Ya, iman tanpa tindakan itu bukanlah iman yang benar. Saudaraku, biarlah hari ini hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan agar setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan setiap anggota keluarga kita dalam VIP list kita sudah berdoa. Tadi Bu Rika sudah mendorong kita untuk berdoa dengan hati. Saudaraku, kita tahu bahwa ketika kita berbelas kasihan, kuasa Tuhan turun atas orang-orang di sekeliling kita. Ya Tuhan, kami mohon hati kami Engkau sembuhkan supaya hati kami diisi kembali dengan belas kasihan. Saya merasakan beberapa saudara sudah pernah mengalami belas kasihan, tetapi dikecewakan oleh orang-orang yang tidak adil dan tidak melakukan kebenaran. Saudaraku, memang musuh dari belas kasihan adalah kekecewaan, sakit hati, dan kepahitan. Saudara, serahkanlah hati kita kepada Tuhan agar dijamah oleh kuasa kasih-Nya dan kasih dalam nama Yesus menyembuhkan setiap hati yang terluka agar belas kasihan itu tidak bocor, tidak hilang, tapi belas kasihan itu memenuhi hati dan perasaan kita.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berilah hari ini kami hati yang penuh belas kasihan, karena itu adalah kehendak-Mu yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Makasih Pak Yakub. Wah, sangat menguatkan ya. Iya. Oke. Pagi ini bentar Pak, ada partisipan yang mau minta didoakan dan juga mau bertanya. Boleh siapkan ya. Bisa open mic ya, ataupun mau didoakan. Dan pagi hari ini saya melayani tidak sendiri. Saya ditemani dengan seorang yang membina saya, yaitu adalah Bu Ripka. Shalom Bu Ripka. Shalom juga Ibu Stara. Shalom semuanya. Iya, oke. Thank you. Oke. Pak Yakub bisa menemani sampai jam berapa Pak Yakub? Hari ini spesial lebih. Iya, Pak Yakub. kalau jam 7 boleh, ada lebih sedikit boleh juga. Terima kasih. Iya Pak Yakub nih spesial nih ya. Ya, oke. Teman-teman siap-siap ya. Ayo. Waktunya sangat cepat ini. Iya. Tubuh Kristus. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman dulu ya. Silakan tim screen. Pagi teman-teman, masih ingat dengan pengajaran Pak David Basuki bulan lalu? Nah, Selasa ini kita akan diajar lagi oleh Pak David Basuki. Masih ingat pelajaran bulan lalu Pak David Basuki memberi kita PR ya untuk membaca kitab Roma pasal 1. Nah, berikut adalah pertanyaan yang menyertai ketika PR itu. Silakan disimak ya teman-teman, biar ketika Pak Basuki mengajar hari Selasa ini kita lebih mengerti pembahasan yang akan disampaikan oleh Pak David Basuki. Silakan disimak teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan mengadakan konferensi pria Lions Roll di NPCC Bali bersama dengan 800 hamba-hamba Tuhan, pemimpin, gembala, dan setiap orang yang akan terlibat di dalam kegerakan. Ada pemuridan pria, wanita, anak muda, dan keluarga. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian? 3D. Yang pertama, doa. Setiap hari kita bisa ambil doa dan puasa jam 18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat by Zoom di link berikut ini. Silakan bergabung, mari kita berdoa bersama untuk kegerakan. D kedua, melalui daya. Bagaimana kita ikut ambil bagian, bersama-sama kita hadir di dalam acara konferensi ini 1, 2, 3 Mei. Jangan lupa, kami menunggu kehadiran Anda. Dan yang ketiga, kita ambil bagian di dalam dana. Bagaimana kita akan mengumpulkan dana untuk keperluan yang masih kurang. Pendanaan kita dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi kita rindu supaya hamba-hamba Tuhan semua bisa ikut. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dan gembala yang kekurangan dana di gereja lokal, khususnya di Bali, kami akan mensupport dana buat mereka supaya mereka bisa ikut menghadiri acara. Mari kita turut ambil bagian di dalam kegerakan movement bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali hadir di Mesbah Pagi Koramdeo. Silakan tulis nama dan nomor telepon. Kami akan menghubungi Anda untuk berkenalan dengan lebih lanjut. Bagi yang mau didoakan, mari silakan tulis nama mau didoakan. Teman-teman, kita kompak yuk. Apaan itu kompak? Kompak adalah unit terkecil dari tubuh Kristus.
terdiri dari 2-3 orang yang terikat janji covenant. Jadi ikut kompak. Oke deh. Kita kompak yuk sama-sama. Oke, sih. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.